ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlah yadkhulu biha midana fikrah. Nah. Berkata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wad dunya wal akhirah, ma nafa'al qalba syai'un mislu uzlah, tidak bermanfaat akan hati oleh sesuatu misal uzlah. Masuk ianya hati dengan sebabnya uzlah, midana fikrah, akan lapangan pikiran. Jadi dalam kalam hikmatnya oleh Ibnu Athaillah kena jelaskan baktanya tentang manfaat daripada uzlah bagi hati. Karena dalam manazil sairin ti tempat persinggahan orang yang menempuh jalan menuju ke Allah, sebagaimana ditulis dalam kitab Risalah Kusyairiyah oleh Imam Kusyairi. Mulai pun taubat le. Tanya untuk tempuh jalan kepada Allah, taubat, bergelih daripada dosa. Kedua baru mujahadah. Alian baru uzlah. Sebab mio mujahadahnya gagal, mio hanata uzlah, berarti harus dengan jalan uzlah. Uzlah ini nanti nak bagi dua alam dalam bidang tasawuf, nak uzlah secara fisik, na'udzubillah secara hati. Maka oleh Ibnu Athaillah ini dijelaskan baktanya bahawa sesuatu yang bermanfaat untuk bisa bertafakkur kepada Allah, salah satu adalah melalui jalan uzlah. Karena menyatanya sering bergaul dengan masyarakat dan sering tak ikuti perkembangan dan informasi yang beredar dalam masyarakat, ia akan membuat tanya tidak bisa lepas dari yang namanya tasannu', riya, mudahana, ghibah, dan penyakit boh yang sering timbul akibat mukhalatah. Pada sering mukhalatah dengan manusia, ghibah, mudahana, riya, tasannu'. Riya berarti tak pubut amalan kan karena Allah, karena manusia. Ghibah tidak pegah ke gop melikat, yang je ke hana senang menye dengar, menye depu. Mudahanah sikap bermuka dua. Mudahanah hati tak minta beridha orang lain, walau buatnya buat yang hana geridha oleh Allah. Alian tasannu' sikap pura-pura kan umbe buat. Di bawahnya kerap muncul ketika selera orang mukhalatah dengan manusia. Maka dalam rangka mudawatu amradil qalbi, untuk mengobati penyakit hati, maka salah satu faktor pendukung adalah uzlah. Walau uzlahnya kan tujuan utama, tapi dia sebagai faktor pendukung. Tapi ketika selera orang hati ganyan kata makun, kamantap, mampu menghilangkan ta'alluq hati dengan manusia dan dunia, ya silakan bergaul. Mungkin timbul pertanyaan, Nabi hana kata dengar uzlah lejek ke Nabi. Nabi manusia suci, memiliki dua dimensi ganyan. Nah, dimensi kesucian ganyan yang ganyan sanggup muamalah dengan Allah secara langsung, dan nah dimensi basyariah, manusia sanggup muamalah dengan manusia. Dan Nabi nak belah dada kan, belah dada. Tanya mana proses pembelahan dada di pesuci hatinya pada usaha kero tu. Ni Nabi hana, memang Nabi maksum ke ismah oleh Allah. Umur petun, umur menjelang balik, umur ada kena terima wahyu, umur ada kena mi'raj. Pega Nabi ke belah dada. Ya tanya payah dah ikhtiar kera untuk proses pembersihan hati yang tapi Nabi aglih sit. Maka dalam kalangan para wali nah istilah uzlah.
Ya Nabi yang nak lakukan tahannus semacam dia menyendiri dalam gua nyan pih hote menjelang kena tun wahyu lenya gana le lenya gana Nabi dia undullah nya tanya mantai tim wihu dengan lepu dakalan mantang pingin tahu tentang informasi adakah informasi kero detok informasi orang lain pipeleh tak depu anian ten nak tabi komentar lah nak ada pegah baru lain ke hal-hal yang timbul akibat pergaulannya kadang-kadang je ke dosa raya hai tak hindari ya kaino pegah ada salah sabah ubat ji adalah udlah mana fa'al kalba tidak memberi manfaat naf'onnya makna bahasa Arab isalul faidah putruk sabah faedah akan manfaat an-naf'u isalul faidah menyampaikan satu faedah yang akan manfaat arti hana bermanfaat kepada ati lagi manfaat udlah yang makna syai'un mislu udlah tidak memberi manfaat akan ati oleh sesuatu lagi udlah arti na manfaat ke ati le yang na manfaat ke ati tapi yang lagi manfaat udlah hana lain udlah yang paling berat memberi manfaat kepada ati manfaat dari segi pu artinya kalbal murid fit tathhir min ghaflatih wal qurbi ila hadrati maula tidak memberi manfaat akan hati si murid apa makna murid benar memang le makna murid tapi secara umum makna murid orang yang sudah memiliki iradah kemauan untuk mendekatkan diri kepada Allah yang akan murid karena iradah pokoknya karena rencana untuk mendekatkan diri kepada Allah nyan urang yang kana rencana petodong Allah hana manfaat ati nyan pada tathhir menyucikan daripada kelalaiannya ati dan pada mendekatkan diri kepada sisi Tuhannya kepada hadrah Tuhannya oleh sesuatu yang misil udlah di surah haji hana yang lagi udlah sesuatu pun yang bermanfaat ke ati orang yang kana rencana petodro ke Allah menyoganya nak ingin genek pesuci hati dari kelalaian hati dan untuk petodro kepada hadrah apa di alternatif atau faktor pendukung yang paling potensial adalah udlah faktor pendukung paling potensial untuk pergi hati udlah baiklah berbaur dengan orang ramai makna udlah i'tizal anin nas i'tizal mengasingkan diri pada manusia yadkhulu biha midana fikrah masuk seseorang atau masuk hati dengan sebabnya udlah akan medan fikrah midan makna midan bahasa Aceh midun kampung kamu dia midun na midun juk na midun gedung di midannya majalul khairi tempat pacu kuda yang akan midan sebuah lapangan arena kan atau sebuah arena yang menjadi tempat pacuan kuda kan midan di midan majalul khairi artinya midanu fikrah syabihah bil midan artinya idafah musyabbah bih kepada musyabbah lagi lajinul ma lajinul ma di ma kal lajin i yang lagi perak lajinul ma midana fikrah artinya fikrah syabihah bil midan di musyabbah bih idafah kepada musyabbah artinya pikiran yang menyerupai dengan midan di pikiran manusianya ibarat sebuah arena karena dia dah semikirnya kan di plung-plung laulai dekah lagi ibarat plung-plung kuda di plung kena 3 plung kuda 3 kena pemilu juga plung yang putar pilih pukul 01 pukul 02 dia kata oi plung nya te plung-plung leng pegah tit midan midan arena atau lapangan di fikrah syabihah bil midan di makna midan fikrah syabihah bil midan bahkan pikirannya serupa tasbih dengan midan litaraddudil qalbi fiha kataraddudil khuyul fil midan ni kalau belah bayan le bacut karena taraddud berputar-putar hati karena berputar-putar hati dalamnya pikiran lagi berputar-putar kuda dalam arena pacuan khuyulan jamak khail kan jamak khayal mio khayalan mio khuyul jamak dari khailun bermakna kuda
Jadi pikiran bertasybih sama lagi midan dari segi taraddud ati dalam fikrah sama lagi taraddud kuda pada arena pacu. Fal murid, maka bermula sidra murid. Maka seorang murid idza kana mukhalitan linnas, apabila ada murid tersebut bercampur baur bagi manusia, ishtaghala nadruhu bil mahsusat, niscaya akan sibuk pandangannya murid dengan sesuatu yang sifatnya mahsus. Padahal mahsus jid taraba, jid takalan, jid ta rasa, ngelidah, jid ta pulam dengar, tergantung je. Sesuatu yang ta'aluk ba masmu'at, jid ta dengar. Sesuatu yang ta'aluk dengan basar, berarti jid ta kalan. Sesuatu yang ta'aluk dengan lumsun, dia tak sentuh. Di mahsusat, mahsusat indera yang limang boh. Hati sentuhan, pula dengar, kalan, sentuh kalau nak sentuh, dengar, kalan, raba, sentuh raba nak beda. Rasa, rasa ngelidah. Apa tu dah? Dah limang. Ya, penciuman. Ini penciuman yang takluk bisyam, syam cium, yang berarti masmumat ke dia, yang sesuatu yang dicium. Yang takluk dengan samak, masmuat. Yang takluk dengan basar, mabsurat, dan seterusnya. Jadi yang mahsusat, jadi yang namanya mahsusat adalah sesuatu materi yang fana, beda dengan makul. Yang makul je hana sifat materi, walau itu yang fana asid, tapi yang mahsus yang je materi dan fana. Jadi menyosi murid mentang bergaul dengan manusia, dia akan sibuk pandangan bak sesuatu yang mahsusat. BJO dah pegah untuk tak fikir surah payah mentang kitab, hanjut terganggu ni kan. Kasih bak benih jalan dan tam talaah menyo kitab payah tak menyendiri. Tayak menyendiri baik na urang berkacau, baik na broken suasana yang mengganggu pikiran ayo. Nyan surah kitab dah fikir. Pula menyatakan nazar ba'ata gaib, atau yang hana pernah takalan, atau yang hana pat baca. Mungkin mampu tanazar ba'ata yang gaib, nyatanya mentang mukhalitan linnas. Fala yatafakkaru kalbuhu, maka tidak akan berpikir hatinya seseorang illa fiha, kecuali padanya mahsusat. Menyatakan istighal mukhalitan linnas, tanya mentang bergaul dengan manusia, hati atau pandangan danyo akan disibukkan dengan mahsusat. Wate pandangan danyo sibuk dengan mahsusat, danyo akan terpikir pada mahsusatnya. Bukti ji natem wate nijak ilikut motor truk. Ilikut motor truk. Dia ilikut motor truk, biasa ilikut motor truk kena tulisan. Nah terpikir tanya punya tulisnya, nyo nak baca pasti terpikir, karena yang mahsusat. Biasa awak mendotok tulis likut pulang malu tak pulang rindu. Benar-benar lai tulis ya. Atau kutunggu jandamu, jangan macam lai tulis nak likut. Pasti tanya yang jak likut, dia tajak tulisan motoyan, roh tak baca, banda baca tu terpikir. Kadang-kadang kan terpikir tok nak pegah cerita lah man. Nak cerita yang sangkut paut dengan dengan tulisannya. Yang kebukti wahina la yatafakkaru kalbuh illa fiha. Nyote tanazar ba mahsusat, pasti hati tanya akan memikirkan tentang mahsusatnya. Mungkin tanya tanazar ba mahsusat, hati terfikir kepada yang gaib. Mungkin. Wala yazalu nadhiran illa li'alimi syahadah, dan tidak akan hilang seseorang hal keadaan memandang kecuali bagi alam syahadah, alami syahadah. Arti wala yazalu, artinya hanggada-gada tanya dalam keadaan nazar kecuali alam syahadah. Alam syahadah alam masyhud yang dia tak kalang mata oleh. Fa idza i'tazalahum, maka apabila i'tizal, mengasingkan diri ia akan manusia, in akasal hal, mubaliklah keadaan. Wate tanya kamu menyendiri hana bergaul dalam masyarakat orang ramai, akan mubalik keadaan tanya. Wajala qalbuh fi alamil ghaibi, jalan berkelana atau berkeliling
Maka di Saudi HP jawal ikun. Jawalnya dari jala, jaulun, maknaji berkelana, berkeliling. Karena dengan HP dia berkelana mansabuhnya. Tanya tempat set, tapi tanya kalau sedang berkelana dengan menggunakan media atau media sosial. Maka di Saudi bahasa ke HP kan hatif ikun. Mana sebahagian bahasa Nanggro Arab hatif panggilan untuk HP. Tapi di Saudi lebih sebutan dia dengan jawal. Jawalnya dari kalimat jala, jaulun bermakna berkelana atau berkeliling. Wajala qalbuhu fi alamil ghaibi, dan berkelilinglah hatinya, berkelanalah hatinya dalam alam gaib. Yang mana in akasal halu. Jadi miotanya hanali memandang kepada mahsusat, watayan danya baru sempat memikirkan alam gaib. Tak fikir ke Allah, tak fikir ke akhirat, tak fikir ke balasan Allah di akhirat, siksaan Allah di akhirat. Yang baru sempat tak fikir, watayan hana tergantung dengan mahsusat. Waqad jaa fil khabar, dan sungguh warid dalam sebuah hadis, tafakkur sa'ah khairun min ibadati sab'ina sana. Tafakkur sebuah sa'ah lebih baik daripada ibadat 70 tahun. Nya tafakkur ini tafakkur yang meningkatkan keimanan dan keyakinan. Kan tafakkur memikirkan hal-hal duniawi yang malah menyebabkan kufur. Itu lagi tafakkur orang barat, tafakkur orang penemu penemu listrik, penemu mesin, penemu yang kan ahli fikir mendeman. Yang kan tafakkurnya lebih agak daripada ibadat, karena dengan tafakkurnya malah kan mendekatkan diri kepada Allah, semakin kufur. Jadi tafakkur yang lebih hebat daripada ibadat 70 tahun, tafakkur yang mendatangkan makrifah, tafakkur yang mendatangkan iman dan keyakinan. Yang lebih hebat dengan ibadat 70 tahun. Karena dengan ibadat tak belum tentet, terus utanya menambah yakin. Sebab lewat ibadat karena ia takut gesiksa. Kayaknya yang umum je. Yang ibadat ia karena gesiksa, nya kementang lemah iman dia kena. Jadi dengan ibadat tak belum tentet menambah yakin. Maka tafakkur lebih tinggi daripada ibadat. Wakila li Ummi Darda, dan pernah ditanyakan bagi Ummi Darda, makana afdalu a'mali Abi Darda, apa yang adalah amal Abi Darda yang paling utama. Lalu tanya mbak Purmoh Abi Darda, amalan Abi Darda yang paling utama. Kalau oleh Purmohnya tafakkur, tafakkur yang paling utama. Karena Abi Darda-nya termasuk sahabat yang zahid, sahabat yang saleh, abid, yang tiga ibadat, dan buatnya tafakkur fiuroro. Malah nak pernah dalam sabo riwayat lang kita Adabul Mufrad nak apa? Doa Abu Darda sipu sagai mulai dari malam sampai subuh, doa zat-zat ke doa. Iaitu doa agaknya Allahumma ahsanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, drone kana pujroh fisik lun, tubuh lun, fahasin khuluqi, maka ne pujroh akhlak lun. Yang ulang-ulang sampai kita yang le promoh ke, hai dari buklam kan ibadat sampai subuh doa sak-sak ke bagi hana pangkai lain, hana doa lain. Ya orang doa Rabbana atina lebih ulang-ulang datasan. Yang li Abu Darda, Allahumma hasanta khalqi fahasin khuluqi. Nyanto lagi kan ne pujroh tubuh lun, fisik lun, ne pujroh akhlak lun. Kita yang le promoh pakan nyanto doa sampai subuh. Pegah li Abu Darda, hamba yang muslimnya wate kajroh akhlak jika penyebab tambang dalam syurga. Maka kena dalam hadis deh watena urun tanya Nabi tentang aksar ma yudkhilin nas al jannah, tentang perkara yang paling le memasukkan manusia dalam syurga. Dijawab oleh Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan jero akhlak. Jadi jawaban Abu Darda, itanya mio kajro akhlak utama mana syurga oleh Allah. Akhirnya mendan lekeh jero akhlak. Apa ada kajro akhlak tamang syurga, ada lekeh Allah benar sebab dak tamang syurga, atas sebab tamang syurga jero akhlak. Akhirnya entuk doa Abu Darda. Di sirah sahabat Nabi yang sangat ahli dalam ibadah, sangat rajin dalam beribadat, doa agaknya dari malam sampai menjelang subuh
secret doa analil. Maka kan panjang doa yang penting. Yang penting dalam doanya tadarru dan keyakinan tanya dumna. Rasa fakir tanya kepada Allah dumna. Yang paling penting dalam doa kan panjang. Baca doa panjang malah orang nak syuk leh kah? Rata-rata ni punya doa, doa sama dia kena model versi panjang-panjang kan. Orang nak syuk leh tu mah, kai msah-sah lebih keroro itu. Han lu. Kadang kawannya nak kata ke Abu No ke Butun tanya dah baca doa biku panjang. Jadi kan doa panjang paling penting. Yang penting doanya hadir hati dan rasa butuh tanya ittirar ke. Ittirarnya bukan rasa hajat dan butuh tanya kepada Allah. Di Abu Darda yang sering tafakkur yang amalan ngayan. Karena kadang sering tafakkur karena ngayan ke praktek tu yang berali Nabi bunuh tafakkur sa'ah khairun min ibadati sab'ina sana. Nyon ada riwayat, nada riwayat khairun min ibadati sittina sa'ah. Di yang pegah 60 tahun dan pegah 70 tahun. Memang dapat riwayat tentang hadisnya. Alasan pakan tafakkurnya lebih utama, nya penjelasan hukum saneh. Wadzalika dan membelah demikian li'annahu yasilu bihi ila ma'rifati haqaiqil asya. Karena seseorang sampai dengan sebabnya tafakkur kepada mengenali hakikat sesuatu. Wa ila ta'zimillah dan sampai ia kepada ta'zim Allah. Wa ta'zim kulli ma yurdih dan mengutamakan setiap barang yang mendatangkan ridha Allah. Jadi penyebab tafakkurnya lebih utama daripada ibadat 70 tahun. Karena dengan tafakkur sira urang akan truk kepada mengenal hakikat sesuatu. Jadi hakikat sesuatu tatupu nyo gara-gara tafakkur. Kemudian ila ta'zimillah, mengagungkan Allah, sampai kepada mengagungkan Allah. Sebab tanya baruna rasa Allahnya melebihi segala-galanya ketika tanya hanatat terikat dengan yang selain Allah, hana ada fikir yang selain Allah. Yang berarti menyampaikan oleh tafakkur kepada ta'zim Allah dan ta'zim kulli ma yurdih. Mana ta'zim itu memprioritaskan setiap barang yang mendatangkan ridha Allah, yang diperidhakan Allah. Maka bukti tanya na ta'zim memprioritaskan setiap yang mendatangkan ridha Allah, yaf'alu, ipubut ia, ikerjakan ia akannya sesuatu yang ridha Allah. Nyatanya yang je keridha Allah tak sepelekan, hana tak utamakan, yang tanda tanya hana tak ta'zim sesuatu yang je keridha Allah. Wa tahkir kulli ma yaskhatu, dan menyepelekan setiap barang yang membuat Allah marah. Fa yajtanibuh, maka menjauhi ia akannya. Jadi dengan sebab na tafakkur, pertama tanya akan memahami sesuatu hingga truk berhakikat dan mengerti teh yang membahayakan dan teh yang melarat. Taturi teh yang je keridha Allah, taturi teh yang je ke bengeh Allah, dan taturi teh potensi-potensi bahaya yang na hawa nafsu tanya. Wa yattali'u ya ittala'a yattali'u wa yatla'u bihi ala kafaya afati nafsi, dan mengetahui ya seorang dengan sebab tafakkur di atas khafaya intisam, yang terselubung daripada penyakit-penyakit nafsu. Salam pi Khalid. Jadi dengan sebab tafakkur, manfaat tafakkur lam adalah untuk mengetahui kafaya afatin nafsi, kafaya intisam atau yang terselubung daripada penyakit-penyakit jiwa atau penyakit nafsu. Wa makaidil aduwi, dan tipuan-tipuan musuh syaitan. Wa ghururid dunia, dan tipuan-tipuan dunia. Wa ta'arafu bihi ujuhal hiyal, hiyal jamak dari hilah, dan mengetahui ia dengannya tafakkur akan wajah-wajah hiyal, artinya cara-cara hilah, fit taba'ud anha, pada menjauhi anha daripadanya penyakit nafsu, tipuan musuh dan tipuan dunia.
Jadi dengan tafakkurnya tadi hilah ji, hilah cara pegelaharo. Jadi yang manfaat daripada tafakkur benar. Wa yaslamu bihi minal afatin nasyi'ah an mukhalatati ahliha, dan selamat seseorang dengan sebab tafakkur daripada afat, penyakit-penyakit yang timbul daripada bergaul dengan ahlinya penyakit. Karena ahli penyakit orang yang memiliki penyakit tersebut, ahli dunia. Hanya kengkala bahas kepada tafakkur, ini mengisyarah bahawa yang maksud utama adalah tafakkur kan uzlah. Adapun uzlah adalah pendorong, pendukung untuk terjadi tafakkur, media untuk tafakkur uzlah. Karena mungkin danya fokus pikiran menyebab tempat ramai. Yang inti tujuan damakan kan uzlah. Main tu kajar otak orang musam. Musam dengan tapi nak fikir ke Tuhan dengan musam nak gaya dekut ya zitat le urung pautang. Yang kan uzlah dalam tasawuf, uzlah yang maksud dalam tasawuf yang menjadi media untuk tafakkur. Yang uzlah tu ana tafakkur yang ana kira terpuji. Tapi saat orang kan mampu tafakkur walau dalam kehidupan ramai, hanya mati kaget ana payah uzlah. Kaget pegah dalam kita sabuh kitab Syarah Hikam, kalimat uzlah yang dalam matan muno kan kalimat nakirah. Ya, kalimat nakirah kan umum ni, itim terbenar kepada did, itim terbenar kepada le. Berarti watai kalimat nakirahnya menunjuki kepada taklil, kepada sedikit. Artinya uzlah yang maksud ini kan uzlah sepanjang udip. Uzlahnya saat kitanya butuh sagai, karena di media hanya perlu pakai rakit kan untuk nyebrang. Rakitnya kan tujuan, rakit untuk nyebrang kan. Saya kata beladih nak pelali rakit. Uzlahnya kan tujuan utama. Uzlah adalah media untuk tafakkur. Ketika orang kan mampu bertafakkur walau tanpa uzlah, nak pelali uzlah. Di benten nak kesan mana kata urun saleh ana go uzlah. Aduh teman-teman menjamai, kemudian bergaul dengan masyarakat. Kan uzlah tujuan utama. Yang nak tulis dalam kitab, kan uzlahnya dijadikan manhajan, mana manhaj jalan hidup. Jalan hidup sepanjang hidupnya. Tapi uzlahnya hanya sebagai media atau sarana untuk teruknya kepada tafakkur. Tujuan inti tafakkur kan uzlah. Jadi yang kepuja oleh Nabi dalam hadis tafakkur. Karena tafakkur menjadi sebab untuk bertambah yakin dan iman. Adapun uzlah hanya sebagai media, sarana atau pendukung untuk terjadi tafakkur. Makanya yang paling lebih bahas tafakkur kan uzlah. Walau judul uzlah tapi dalam pembahasan syarah lebih ada ke tafakkur dong. Wabil uzlah al-madhkurah, dan dengan uzlah yang disebutkan di atas yahsulut tamarrun alal khulwah, hasilah tamarrun, melatih diri, tamrin tayak kula zaman bahasa Arab kena pegak apa pun tulis le gure at-tamrin. Tamrin latihan. Yahsulut tamarrun, hasilah tamarrun atau latihan melatih diri atau khulwah allati yang dianya khulwah salah sabuh rukun tarikat yang perat. Ditanyanya perlu untuk menempuh jalan mendekatkan diri kepada Allah, maka kan tarik kan jalan tarikat yang biasa karena sebuah kelompok kan tarikah, karena sebuah taifah. Tarikah atau tarik jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dapat buah rukun. Dapat buah rukun salah satu je khalwah. Khalwah ke uzlah mana? Khalwahnya bagi dalam dua, nak khalwah bil jismi tubuh, nak khalwah bil qalbi. Yang orang khalwah bil qalbi yang je udik langkah ramai, hati kan tetap berkhalwah, khalwah kepada Allah hana mikat dengan orang. Jadi tah rukun yang put daripada tarikat pertama khalwah atau uzlah. Bin nisbah lil muridin, yang nisbah ke muridin, yang orang yang mampu jaga hati baik mikat dengan selain Allah, ya nak pelele kepada buah rukunnya. Main kana sabuh le uzlah dan khalwah. Mantap lebar tu wabakiha, sisa daripada
puat boh rukun itu asumtu diam. Baik galak pegah apa. Karena dia menyola pu dah pegah biasa le salah. Maka konsep pertama dalam tarikat untuk bertoro ke Allah bila sumtu diam. Yang kedua jung bila menahan lapar puasa. Bab menyola dapat jual makanan nyan pi je ke masalah hasil. Sebab tele pu dapat jual makanan le dapat turun hun, tele turun hun. Kadang-kadang hanawara ada yang demi untuk tujuan tercapai. Maka dalam kitab Al-Arba'in fi Usuluddin oleh Imam Ghazali lambab tazkiyatun nufus, ide pembahasan pertama syarahul kalam, syarahut ta'am, yang kedua syarahul kalam. Jadi cara pegelih jiwa yang pertama lagi you hilangkan syarahut ta'am. Syarahut ta'am berlebihan dalam makan. Yang kedua syarahul kalam, berlebihan dalam berbicara. Menduayan bab babah. Makanan babah, pegahabar babah. Jadi babahnya walau saboh, punyung dua, mata dua, babah saboh, tapi yang paling le melakukan dosa adalah babah. Jadi Jumaat salah saboh rukun tarikat. Kemudian as-sahru, sahru bergadang malam. Bergadang malam artinya qiyamul lail. Nonton bola, sahru no. Bergadang malam untuk ibadat ke Allah. Maka Allah ini gepuja dalam Al-Quran ni wal mustaghfirina fil ashar orang-orang yang laki istighfar bak wateh ashar ke wateh menjelang subuh. Wateh menjelang subuh kan getayanglah di kudusi Allah kan, ainal mustaghfirin, ainad da'i, orang yang doa maka lun ijabah, orang yang sa'il orang melaki maka lun bi, orang yang istighfar maka lun ampunkan dosa, orang yang taubat maka lun terima taubat. Itu yang tega hula Allah dengar dan ada beda. Maka ini salah satu rukun dalam tarikat as-sahru. As-sahru itu bergadang bawah tema malam. Wa bihadhil arba'ah, ini puat buah rukun jadilah abdal itu abdal. Di para wali menjadi wali karena memiliki puat buah rukunnya. Ini boleh calon diri berjek ke wali, jek ke wali abdal harus benar puat buah rukunnya. Nya ai dalam je ti. Nya kalau benar puat buah rukunnya puasa dan Ramadan sagai. Setelah Ramadan nian bergadang malam untuk ibadat pi jaruntat, nian haba pi puyang yang tadi ngom yang ada pegah bak gobloh na mangat, nian tidak pegah na syarah lam kena gen tadi ngotok. Nian keluar jaring untuk undullah jaring. Nyo dalam tip syarat atau rukun untuk je ke wali. Wa hadza kullu fi haqqil murid. Ini buat boh rukun tarikat itu pada hak murid yang menempuh jalan dengan sendirinya. Yang miurun tempuh jalan mendekatkan diri pada Allah hana gebimbing le sira gure. Tapi miurun na sajan gure hana lepas-lepas fa in kana tahta tarbiyati syekh, jika ada seseorang murid itu di bawah didikan sira syekh, fala budda min mukhalatatihi, maka tidak boleh tidak daripada mukhalatahnya syekh. Jadi miurun dalam tarikat, ini bicara dalam tarikat lekon dalam ilmu syariat. Nya dalam tarikat tira urang di bawah tarbiyah syekh, nya pu yang ngepubut le syekh dan arahan syekh yang mentang ikut. Tapi mio gaknya hana di bawah arahan syekh, nya harus peun gemiliki pu bawah rukun meno. Mahantru. Baru keung yang salik, yang ia selaku no. Ia selaku semba ejisa salik, tira salik mio hana di bawah tarbiyah syekh, nya harus gemiliki bawah rukun mahanjuk ke wali. Yang kana empat soal rencana daftar je ke wali kana. Tapi yang perlu baca dari dalam cuba. Dalam pum. Oroka baru nak tengi yang long. Belah deh lembu 16 jenis lop di dalam Iyub bin. Iyub bait di dalam kena bait kan dua baris Iyub nyan baris kedua Iyub nyan wala tatimmu lahu manfa'an uzla.
dan tidak sempurna bagi seseorang oleh manfaat udlah hanya udlah tu kecuali dengan persibuk hati dengan pikiran. Dianya persibuk hati dengan pikiran, itulah yang maksud di sini. Di bain udlah tu benar tafakkur yang kajelah benar. Bila nak baca buku yang lom wa kanatil udlah muqaddimah laha wa mu'inah alaiha, dan adalah udlah itu muqaddimah baginya fikrah, muqaddimah bagi tafakkur, wa mu'inah dan pendorong atau pendukung, pembantu di atasnya tafakkur. Wa zalika yang poin yang pentingnya hendak pegang luar. Dan bermula demikian udlah dan tafakkur ba'da taqdim ma yuhtad ilaih min ulumi syar'i dhahira, sesudah mendahulukan barang yang dibutuhkan kepadanya daripada ilmu syariat yang zahir. Murno cara wudu ile, murno cara mensuci ile, murno cara besar sembahyang ile. Hasil menyojih dalam tentah langsung ya praktek buat buah rukun mengajak kuali benar. Yang udahlah ajuah nada pegah balik, tena urun pegah basah mentang nasuut. Dalam menjaga malam ibadat, cara wudu dalam betul, cara sembahyang dalam betul, dia sembahyang muna-muna kerohana tumak nina. Tapi pegah abah nada puasa ti uro, sembahyang malam tip malam, tapi dah sembahyang le hana betul. Nyangka hana berokun hana lem ke praktek ilmu syariat. Ilmu syariat hanjit han. Maka dia tak buat landas tahu kananya nata kamu pun mana pegahli. Lagi musuh tanya dah sering dia dah pegat berokun kauri. Le orang dia pegat kauri gebahaskan menu-menu lain. Tu lagi puna pegat martabak, nami, nakupi. Bu nak tak bahas jika pokok bu bahas bu. Mai debat le orang hai ku pun datang yang lain-lain nak gaduh-gaduh picai bu nak tahu pegah aku. Hai bu cik namanya kauri pasti nabu. Jadi tidak tamang dalam dunia tasawufnya kan makna ji hana pelai ke fikir. Fikir jika pokok hanjit han benar ji. Di ilmu-ilmu syariat zahirnya hanjit han. Jadi proses tazkiyah nufus tazkiyah hati dia akan selesai tayan. Cuman salah sikit dia yang salah tu akui salah. Salah sikit tanya kadang-kadang gaduh dan melalui dengan zahir tu karena pernah ingin memperbaiki batin. Pada dua-duanya harus dah praktekkan. Jadi nak pernah lontanya Mbak Syekh di Yaman berapa kan kadang-kadang keluhan di kalangan tanyo dayah orang justru tanyo gure-gure yang kada semubut. Kadang-kadang semangat dalam beramal kurang. Yang sering terjadi kah dimanapun daerah imudina sikian. Kadang-kadang kita mau nak meet lang masjid, tengok jawab kantin. Dia ku pian nak meet jamaah tengok. Dia jawab kantin. Nanti hana tabi contoh toladan jan hana tabi ke santri dah perintah-perintah sakai. Gejauh le urang bak lontayang yan. Tak sabar kesalahan tanya orangnya tak purno agama hana berimbang dari arkanuddin le iman, Islam dan ihsan. Iman tauhid atau akidah, Islam fikih, ihsan tasawuf. Orangnya tasawufnya kena istilah ilmu ke urun Tuhan. Ya kan? Hai ilmu pribadi dia buat jamun dia semangat dan ilmu alat. Jamun di daerah dia ada semangat menua ilmu alat, bamban tabuk mantek, bamban usul fikih, bambut bayan. Yang tasawuf tak anggap sepele je. Sehingga menyo kena ngurai bengah kerana nabut tasawuf remeh. Dah tasawuf sembut. Ni nak kesan menan. Padahal arkanuddin heboh. Dia tidak purno ke anak mit hana berimbang lehenyo. Nak kena salah ketimpangan ji. Jadi ukur payah ada perbaiki, hebohnya harus sejajar. Tak purno ji. Menurutnya dia berlaku gelasa tasawuf ji. Menurut gelasa baik ihya api tentang gelasa. Jadi menyo berimbang hebohnya tiga je di praktek je tiga. Orangnya kena santri dan yang lebih tekankan ilmu fikih dan ilmu alat, kurang tak perkenalkan tasawuf sehingga tejek ke gure tasawufnya hanya praktek. Sehingga nak kesan yang penting je tahqiq kitab. Empu man tasawuf dah penting kitab je tahqiq. Nyo kitab mai kena, dempu kitab je. Kemudian nak kesan menan tengok.
sehingga anak kurang dah jaga hati. Kadang-kadang timuh sikap ujub, timuh sikap takabur sombong, karena anak tasawuf. Jadi yang harus dah perbaiki. Di arkanuddin yang lebo arkanuddin, iman, Islam dan ihsan. Hana mukaddam dalam sabah ji, mestiga sejajar. Kan gedahulu Islam nilai, duda baru dah perbaiki iman kemenan. Atau kan iman nilai entik baru Islam. Kan mestiga mendum ni. Mestiga mendum dah purna dan menurut materi, menurut urang, karena baru dasar menurutnya materi dasar. Yang kajilah kan sebab iluah nak pegang kaji payah membaca dalam supaya entit terkedina pertanyaan langampung kan dong jawab. Ada jawab karena sumber empat. Jadi apa yang kepegah likat benar rukun tarikat nak buat boh udahlah diam, puasa dan bergadang malam, ibadat malam. Nyan mamandum ba'da taqdim ma yuhtad ilih min ulumi syar'id zahirah wal qiyam bi mura'ati adabihil batinah. Jadi didahulukan barang yang dibutuhkan kepadanya daripada ilmu syariat zahir wal qiyam dan menegakkan dengan menjaga adab-adabnya syariat benar yang batin. Sebab ji nak adab batin, nak adab zahir lagi yang kali pegah dalam kitab Ihya. Artinya ka jelas lanjut saya dahulukan buat boh rukunnya sementara masalah ilmu syariat zahir dalam tuntas. Nyan menyoka selesai nyan baru jid ada hana tayak suluk kro nam dalah. Ilmu zahir tengok ka jelas kata turi tah yang hak, kata turi tah yang batil. Kemudian dah tempuh tu baca-baca untuk dah pergelih hati tu. Dah praktek tu boh rukun meno. Alhamdulillah tak berjaring mentang baik tak sering-sering duduk langkawan. Lan tak jalani puasa, tak jalani ibadat malam. Yang menyokak selesai meno kaji napu. Tapi menyosira orang mentang ke tarbiyah le syekh, mentang di bawah tarbiyah syekh. Yang harum khalatah dengan syekh karena apa yang praktek le syekh yang menjadi amalan katnya wa mukhalatatil ikhwan. Dan tidak boleh tidak pada mukhalatah ikhwan, bergaul dengan ikhwannya saudara sesama lam suluk. Di bawah bimbingan Zira Syekh kenangan hanya tengok bet dengan taboglah lah. Yo lam suluk tinggal sesama suluk. Allazi yu'inunahu, ikhwan yang membantu akannya seseorang ala sulukit tariq, di atas menempuh jalan. Fa idza dhahabat ra'unatu nafsi, apabila hilanglah raunat jiwanya, nafsunya. Raunatnya hamkun. Raunat hamkun. Hamkunnya menyebutkan ni siap pandir. Pandirnya ni bangai, ngut, bangai habis. Maka apabila hilanglah raunat nafsunya, bodoh nafsunya, maka ngeken nafsunya bodoh karena an-nafsu ammarah bisu. Nafsu banyak memerintah dengan kejahatan dan tidak pernah kenyang daripada dunia dan syahwat dunia. Maka ken bangai tat perakun hana boleh bangai Aceh ni silakan. Urang galak puturut tatasat hanjik ke pelajaran lagi urang rut lan lubang tatsat. Musiruk lan lubang yang sama dia kan bangai kan. Boleh bangai hancaran-carang di nafsu danyo ge istilah li ulama sufi boleh bangai. Sikai depu nyan tak depu kan dah depu tapi tak terus dah betul lam. Tak depunya hanaga tapi dah tak roh tak betul lagi yang diinginkan oleh nafsunya. Ke nafsunya boleh bangai. Dalam bahasa tasawuf ke raunatnya yang mana bahasa hamkun. Hamkunnya ahmak. Ahmak kan orang namanya sih bermakna ulo-ulo. Di mana ahmak hamkun bangai ngut maksudnya. Jadi tidak orang yang kagadah bangai ngut nafsu wasara minal arifin dan jadi ia termasuk orang arif fala tadurruhu mukhalatatul khalqi ajmain, maka tidak berbahaya akannya oleh bergaul dengan makhluk sekalian. Kamu henti ji kan getam danyo hanggebi interaksi sosial, kan getam danyo hanggebi interaksi dengan masyarakat. Mesti nak kesan tak berbang udahlah tengok udik lang kampung kuimum geci macam rabe be merumpuk ngurung lang kitab geyuk udahlah kan udahlah bebut geyuk. Udahlah maksudnya adalah udahlah yang menjadi pendukung tafakkur. Ketika tanya mampu bertafakkur walau tanpa udahlah, silakan udahlah.
oh silakan mukhalatah, bergaul dengan manusia. Maka tidak berbahaya akannya oleh mukhalatatul khalqi, mukhalatah dengan makhluk ajma'in lam kan mesti dua mantaboh dunia mantaboh birun dah muturi ngau dengan masalah menyatanya betul-betul bisa menghilangkan kebodohan nafsu danya lagi yang gekun li Hudzaifah al-Yamani. Hudzaifah al-Yamani salah satu sahabat Nabi yang gebi rahasia oleh Allah mengenali nifak. Nifak urang nyona nifak munafik lang ate nya li Hudzaifah al-Yamani geturi. Sehingga wate Rasulullah nali wate saat khalifah gemat li Umar bin Khattab nya meninggal urang hang geja ilem nya golong gepastikan Hudzaifah al-Yamani geja. Karena Hudzaifah al-Yamani geduri ta urang yang na nifak lang ati. Yang telah tabosir kena rahasia yang na ba Rasulullah yang itren kepada Hudzaifah al-Yamani. Karena kelebihan ba Rasulnya ba sahabatnya berbeda-beda. Hana mendum. Yang ba Rasul na mendum bi ba sahabat beda-beda. Di peukeun le Hudzaifah al-Yamani al-fitnatu la tadurruka ma'arafta dinaka. Fitnah tidak membahayakan akan kamu selama kamu mengenali agama kamu. Fa idza istabaha alaika al-haqqu wal batil fatilkal fitnah. Miyo istibah kakabur samar hana merilai te hak te batil yang kian fitnah. Jadi mudah-mudahan supaya adanya mangat terhindar daripada fitnah harus terbekali diri dengan ilmu agama. Kada durita yang hak, kada durita yang batil, baik karena urang yang pegah hak, nyorul lain pegah batil. Jadi urang pegah kan karena urang pegah hak ji. Tapi hak karena hak. Karena i'rifil haqqa ta'rif ahlah, kenali hak, engkau akan mengenali ahli hak. La ta'rifil haqqa birrijal, jangan kamu mengenali hak dengan rijal. Mana rijal dengan ketokohan urang. Karena tiro tokoh panutan urang yang kata puja-puja li tanyo, urang yang kana fanatik tanyo kegatnyan, karena yang pegah mendum hak. Nya menyelagian tanyo rentan terkena fitnah zaman kan. Nya tanyo perlu selamat dari fitnah, giyo kenali yang hak le. Jadi dengan tabut kata cerita yang hak, nya ndak barang kata pegah hak. Kata cerita batil, ndak barang kata pegah batil. Jadi nya perlu selamat daripada fitnah, kenali agama dia. Al fitnah la tadurruka ma arafta dinaka. Nang sama geno kan? Nah ini begah menyertanya ka gadah raunat nafsu dan ka termasuk minal arifin kata turi ta yang hak ta yang batil fala tadurruhu mukhalatatul khalqi ajmain. Maka tidak berbahaya akannya seorang oleh bergaul dengan makhluk sekalian. Li'annahu hina idzin la yara ghairallah. Karena seseorang ketika itu mengenali telah hilang raunat nafsu, kebodohan nafsu, maka ketika itu tidak melihat selain Allah. Jadi pada takalan makhluk dia Allah yang kalan makhluk dia khaliq atau dalam bahasa lain kalan masnu' dia sani. Takala orang kaya dia hinan karunia Allah yang gebi kegatnya. Takalan orang gasin dia hinan cobaan Allah yang gebi ke orangnya, yang dibalik cobaannya Allah akan gebi pahala kesabaran yang raya. Pu yang dak kalal dalam dunianya di Allah. Di mana di Allah kan Allah hulul, tapi dia nikmat Allah, dia karunia Allah, dia cobaan Allah. Namanya lagi alhamdulillah nama tabah dunia aja tamungan ngurung. Tak urang kafir yang nan pi tanyo, dia rasa mutamah iman tanyo alhamdulillah tanyo gebi nikmat Allah dalam iman kan lagi haji. Ji puyak rumah Tuhan, di rumah Tuhan, Tuhannya ni sampua background ilmu. Bila ai pegak ji habe yang nak tubuh Tuhan baik sampul ji. Alhamdulillah tengok gebi butunya oleh Allah hati jalan kebenaran. Puan tak dalam dunianya mutamah keimanan tanya. Kan mutamah tak turut dunia dengan segala hawa nafsu dan syahwat, tapi mutamah keimanan dan keyakinan. Yang punya hanapu, yang kian tafakkur kan. Yang lagi yang bisa menambah keimanan, yang baru kan kalan makhluk ingat ke khaliq. Kalan masnu ingat ke sana. Tak kalan ciptaan ingat ke sang pencipta. Tajak ulaut ingat ke Allah, kiban kekuasaan Allah, gebi kehidupan laut tajak langli ingat ke Allah. Pu yang tahu dalam dunianya memandum mengantarkan danya kepada mengingat Allah.
Wa'lam annal fikrah, dan ketahui olehmu bahawa sungguh tafakkur dianya itu yang dimaksudkan. Wal udhlah, dan udhlah itu wasilah laha wa mu'inah alaiha. Wasilah media baginya tafakkur, wa mu'inah, dan faktor pendukung alaiha di atasnya tafakkur. Jadi udhlahnya kan tujuan utama. Ya tidak orang yang udhlah walau situ nak debit-debit tapi deh lalu ngapi karo kan. Udhlah gara-gara letak utang. Yan kan yang maksud ini. Yang maksud ini udhlah yang menjadi penyebab untuk tafakkur. Summa bayanal umur allati tusibul qalba idza lam yahsul lahu tathhir bi udhlah wala fikrah biqauli. Kemudian dipenyata oleh Ibnu Athaillah akan perkara-perkara yang menimpa akan hati apabila tidak hasil baginya seseorang oleh pembersihan hati dengan cara uzlah dan dengan wala fikrah, dan tidak hasil dengan cara fikrah biqaulihi, dengan kata musannif kaifa yusyriku kalbun suwarul akwan muntabi'ah fi mir'atih. Bunai likat adalah sebuah jalur untuk membersihkan hati melalui udhlah dan fikrah. Kalau tak udhlah dan kalau tak fikrah, haitim sih. Sebab naurung ladum makin menyendiri, makin gecat langit. Nak istilah cat langit. Kan makin tinggal ke akhirat, ke dunia makin tinggal. Sebab ada makin makin naurung, makin tinggal ke dunia, ke akhirat. Yang kibancara. Nah, kena penjelasan itu. Penyata oleh musannif perkara yang menimpa hati apabila tidak hasil baginya hati oleh pembersihan dengan cara udhlah dan tidak hasil pembersihan dengan cara fikrah. Dalam kata musannif kaifa yusyriku, yang ada babari ya yasyruku syaraka, ya yusyriku di asyaraka. Kaifa yusyriku kalbun, bagaimana bersinarlah hati, suwarul akwan, gambaran-gambaran dunia atau alam, muntabi'ah fi mir'atih, itu tercetak dalam cerminan hatinya. Artinya bagaimana hati dapat bersinar sementara gambaran-gambaran duniawi tetap terlukis dalam cerminan hati. Intiba, muntabi'ahnya dalam bahasa Arab sabitah. Sabitah hati kokoh. Hanapat pekeun, hanapat pinahli. Karena intaba asyik fi syik manaji zahara asruhu fihi. Ka bahasa Arab stempel tabak kan. Maka keun stempel tabak karena lu tadi gon stempel bak kertas bantabet mecap. Keun tabak. Dari mana muntabi'ah kan mecap. Hanapat pinah. Yang bahasa Arab terjemahan muntabi'ah sabitah. Muntabi'ah dari intaba'a, mana intaba'a syek fi syek, zahara asruhu fihi, nampak bekasan syek padanya sesuatu. Jadi kebegali Ibnu Athaillah, hati tanya haitim bersinar sehingga handih alam gaib gara-gara gambaran dunia kamu cap dalam cerminan hati. Tacok cermin yang bak cerminnya kakuto, talu tu handu yang talu yang dengan cermin kena kakuto. Bagaimana bersinarlah hati suwarul akwan yang bermula ke mutada, bermula gambaran-gambaran akwan. Mana akwan jamak dari kaunon, artinya al-muqawwanat yang ditakwinkan. Takwin maknanya takhliq, dicipta, khalqu, ijad. Suwarul akwan gambaran-gambaran muqawwanat, muqawwanat adamin manusia, wa ghairihim lain mereka itu manusia. Muntabi'ah itu terlukis dalam cerminan hatinya seseorang. Kiban makna terlukis dalam cerminan hati bi'tikadihi annaha tadur wa tanfa, dengan etiketnya hati, ana etiket hati, etiket orang poti. Annaha bahwa sungguhnya akwan itu dapat memberi bahaya dan dapat memberi manfaat. Itu yang mentang yakin tu bahwa alam dunianya bahawa manusia atau kan manusia yang memberi manfaat dan mularat ke gedanya. Selama atanyan mentang yakin, berarti dalam cermin aditanya mentang intiba alamnya hana bisa lepas.
dia nak pupuk orang kapu mentang ia te kemelarat. Tak hindari mentang ia kemelarat, tak puput mentang tak anggap manfaat. Yang selamatannya dalam tapi nah mentang tetap hati tayo han bersinar. Hati han bersinar han di alam gaib. Wa tatallu'ihi laha fi husuli amrin ma minal umur wa ta'alluqihi biha. Dan dengan sebab tatallu'nya hati baginya alam, baginya mukawanat. Tatallu'nya bahasa tanya apa kan? Mengetahui ya. Mengetahuinya hati atau melihatnya hati baginya mukawanat pada hasil perkara apa saja daripada segala perkara. Dan ta'alluqnya hati biha dengannya mukawanat. Artinya hati masih mengandalkan mukawanat. Yang mentang tak andalkan mukawanat, tak andalkan alam dunia, dan mentang tak kalan untuk hasil si pupu dengan alam dunianya, nyo selamanya tanyo mentang muntabi'ah, dunianya mentang muntabi'ah dalam cerminan hati. Yang pada pegelah yang tak trip kan. Pelotong 20 tahun lalu nanti lah. Yang kata boleh penyebab pakan haitim hati tanya bersinar. Kemudian yang kedua, kaifa atau bagaimana yarhal berjalan seseorang menuju kepada Allah, bahwa mukabbal bi syahwatih, pada dia seseorang itu diikatkan dengan syahwatnya. Bagaimana hati bisa berangkat menuju Allah kalau masih terbelenggu oleh syahwat? Mukabbal, muqayyad, kaidun talo, muqayyad diikatkan. Yarhal yasir, bagaimana seseorang berjalan mendekat menuju kepada Allah padahal dia seseorang mukabbal, terikat dengan syahwat. Urang dayujak kedeh juli kan terikat no taranti mengejak kan meranti. Gimana cara dah berangkat mendekatkan diri pada Allah sementara tanya terikat dengan syahwat. Syahwat nafsiyah, syahwat nafsu yang bangsa kepada nafsu. Wal muqayyad, orang yang dibelenggu, la yumkinuhu asir, tidak mungkin akannya oleh berjalan. Anjir kejak orang mikat. Tanya mikat kan nafsu syahwat. Gimana cara dah berjalan menuju kepada Allah. Yang penyebab kedua, penyebab pertama benar hati mentang, cerminan hati mentang setempel alam-alam duniawi. Penyebab kedua, tanya mentang terikat dengan syahwat. Penyebab kelima, kaifa yatma ayyadkhul dzalikal qalbu hadratallah bi ayyu syahidah wa huwa lam yatatahhar min janabati ghaflatih. Atau bagaimana berharap penuh berharap penuh bahwa masuklah demikian hati dalam hadrah Allah. Mana masuk dalam hadrah Allah, hudur hati ma'arrab, artinya bi ayyu syahidah. Kan hati tanya kata jan Allah. Makna hati itamang dalam hadrah Allah bi ayyu syahidah, dimusyahadah akan Allah. Syahadah dengan hati. Wahwa padahal dia seseorang belum menyucikan diri daripada janabat kelalaiannya. Tanya lalu hati daripada Allah gak anggap lagi orang menjunub. Orang junub je tamang masjid. Menjunub hati hanya tamang dalam hadrah Allah. Bahwa dia seseorang belum menyucikan diri pada janabat kelalaiannya. Artinya min ghafalatih asyabiha bil janabat, daripada kelalaiannya hati yang menyerupai dengan janabat. Fakama yumna al-junub min dukhulihi al-masjid, maka sebagaimana dilarangkan orang berjunub daripada masuknya akan masjid, kadzalik demikian juga dilarangkan man istaulat alaihi al-ghaflah, orang yang telah dikuasai di atasnya oleh kelalaian, min dukhuli hadratir rabb, daripada masuk hadrah Tuhan. Nampak gambarannya penyebab kelak. Yang kata jawab juga roh masing-masing. Bahkan haitim hati tanya bersinar karena cerminan hati kakabur kamu tempel alam duniawi. Bahkan tanya hana bisa berangkat mendekatkan diri pada Allah karena tanya terikat kadi belenggu oleh ikatan syahwat. Bahkan tanya hana bisa tak masuk dalam hadrah Allah karena tanya hana tak bersuci daripada janabat ghaflah. Lagi orang menjunub hanya tamam masjid, tanya menjunub sih tapi menjunub kan dengan jima, kan dengan tubit mani, tapi menjunub dengan sebab ghaflah, lalu daripada mengingat Allah. Karena kan dosa termasuk dalam dosa batin, dosa yang enggak anggap dosa oleh orang mukarrabin, walau orang abrar biasa kan dosa. Hasanatul abrar sayatul mukarrabin.
dosa ghaflah. Am kaifa nya kepeut no kana leboh kepeut am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa hum lam yatub min hafawatih. Atau bagaimana berharap seseorang bahwa dapat memahami akan yang halus-halus daripada rahasia. Atau yang halus di rahasia ulumud dakikah, ilmu-ilmu yang halus yang datang di hati orang arif, yang mudah ilmu laduni atau ilham. Wa lam yatub, pada dia seseorang belum bertaubat daripada kesalahannya. Itu yang ada taubat lang. Iman harap Allah gebi ilmu-ilmu rahasia, ilmu yang hana payah dan murno. Ya orang-orang yang betul-betul ikat tingkat arifin gajak kuali, ada pun hana gebut gepahami ilmu. Nya karena agaknya ilmu yang Allah beri, nyatanya karena mentang tutup dengan kesalahan dan dosa. Hafawat. Pemana hafawat? Makna hafawat wahia dengan hafawat ma yasdur minhu, barang yang timbul atau muncul daripada seseorang daripada maksiat. La angka sedin, tidak daripada kasat. Maksiat yang la angka sedin, menyota kasedin kan ka kali hafawat ka kun khata ataupun dunub, dosa. Hafawatnya termasuk maksiat yang hana ada kasat. Menyan bubaikna. Pulau meda kasat, lebih-lebih dalam. Wa inama ta'ajjabal musannif, hanya saya merasa ajib musannif yang pakai lafaz benar kaifa yang kena itunya kepada ajib atau hirin. Bahkan hirin ke musannif. Hanya saja ta'ajjub musannif pada demikian karena barang yang ada padanya daripada jamak bainal adad, yaitu mengkompromikan di antara perkara yang berlawanan atau kontroversi. Dua bohal yang kontroversi hanjit tabu satu ji, wawa muhalun, mustahil. Lagi ada zahur dan malam, mustahil menyatukan kebaikan dan keburukan. Lagi mustahil menyatukan antara malam dan siang. Tanya ha mungkin ati bersinar menyo cermin ati mendang kuto. Ha mungkin tanya tajak menyo mikat. Karena mikatnya lawan jak leuh. Mikat hanjut jak. Antara leuh dengan mikat kan zid dua. Zid berlawanan. Lai tamiani dia haitim dapat. Haitim dapat menyo dua boh yang berlawanan. Maka menyo perle danyo bujud tajak mendekat kepada Allah, pelih roh daripada ikatan syahwat. Kerana yang jamak bainal adad muhalun. Wa hadhil asya, ini perkara-perkara disebutkan itu mutadaddah, berlawanan. Fa inna isyrakal qalbi binuril iman wal yakin mudaddun lidzulmah allati istaulat alaihi birrukun ilal aghyar wal aqwan. Karena menyinari hati dengan cahaya iman dan cahaya keyakinan itu kontroversi, berlawanan bagi kegelapan yang telah dikuasai di atasnya hati, dikuasai di kegelapan di hatinya hati dengan sebab cenderung atau rukun cenderung kepada aghyar dan aqwan. Aghyar, aqwan, alam, maujudat yang memandum bahasa-bahasa berbeda yang menunjukkan kepada selain Allah. Nya aghyar jamak dari ghair, mana ghair yang kun Allah. Aghyar kun. Nya aqwan dari kun. Kun sesuatu yang getakwin gepena oleh Allah, kun aqwan. Bebun alam sid ni. Tabah makna tu. Jadi misalnya rukun kepada aghyar, condong hati kepada aghyar dan kepada aqwan, nya berarti haitim tanya akan mampu mendekatkan diri kepada Allah. Wa i'timadihi 'alaiha, dan i'timadnya seseorang di atasnya aghyar dan aqwan. Wal musir, simbai, wal musiru, dan orang yang berjalan menuju kepada Allah biqata'i aqabatin nafsi, dengan memutuskan segala rintangan-rintangan nafsu. Lagi yang kali pegah limum Ghazali lang kitab Minhajul Abidin, mudaddun itu berlawanan lil i'tikal, bagi mengikat diri fi habsil hawa, dalam penjara, dalam tahanan hawa dan syahwat. Dia terikat dalam tahanan hawa nafsu dan syahwat. Mungkin bisa tanya berjalan menuju kepada Allah. Urang dengan mikat bang ni aja. Wa dukulu hadratillah, dan masuk dalam hadrah Allah al-muqtadiyah li taharatil qalbi, yang berkonsekuensi bagi suci hati. Sebab kata tamalah hadrah Allah, konsekuensi dia harus suci hati. Wa nazahatih, dan bersihnya hati. Mudaddun itu
kontroversi atau berlawanan lima huwa alih min janabatil ghaflat, bagi barang yang seseorang di atasnya barang daripada berjunub kelalaian, allati muqtadaha al-ibad, yang mana konsekuensi daripada lalu hati daripada Allah itu ibad, jauh daripada Allah. Tanya menyelalu hati dengan Allah dan jauh dengan Allah. Iman jalan ni betul, mendarat ni dengan tapi jauh. Urang jak masyrik, mungkin tahu dengan maghrib, urang jak maghrib, mungkin tahu dengan masyrik. Item dapat kan. Wa fahmu dakaikil asrar, memahami yang detil-detil daripada rahasia-rahasia Allah. Al-mustafadah minat taqwa, yang dapat diambil faedah akannya memahami yang detil daripada rahasia, daripada ketakwaan. Itu berlawanan bagi menetap diri atas maksiat dan kesalahan. Itanya te tabut atan tabutnya untuk mufhum. Atai yang hana tabut ai temfum. Maka ai temfum atau hana tabut atau ilmu-ilmu yang halu, karena atanya baru terumpak menyana takwa. Sementara orang menetap diri atas maksiat dan kesalahan, orangnya hana takwa. Dan kepadanya itu isyarah dengan firman Allah, wa taqullaha wa yu'allimukumullah. Takwa kepada Allah. Baru yang kedua, yu'allimukumullah, Allah akan mengajarkan kamu ilmu. Dan isyarah dengan barang yang diriwayatkan pada sebahagian hadis, man amila bima ya'lam warasallahu ilma ma lam ya'lam. Barang siapa yang mengamalkan dengan apa yang telah dia ketahui, niscaya Allah akan mewariskan akannya ilmu yang belum dia ketahui. Dan dua boh, hadis apa, ayat apa? Kebukti na ilmu laduni. Ladunian dari kalimat daraf ladun. Ladun artinya makna sisi indah. Laduni idafah ke ladun. Nampak je na ilmu mauhibi, na ilmu wahbi letak nan ni. Na ilmu ilham. Ilhamnya faidun, dituangkan. Mana ilham dituang ni Allah, dicurahkan dalam hati. Wahbi geberi. Na mauhibi, na wahbi, macam-macam lah nama je. Ada tasad nama tagaila. Nasi orang kan ilmu laduni. Ladunian dari kalimat ladun. Ladun makna sisi. Ladun bermakna indah. Di ilmu yang ilham di Allah, dicurahkan dalam hati Allah dari sisi Allah tanpa melalui iktisab, bukan melalui usaha. Anak belajar. Kau orang yang betul-betul katuk tingkat hati yang dekat dengan Allah, meskipun hana gebut trip-trip, kadang-kadang ilmu yang luah kepahami, ya hana depu lewat lain, kadang-kadang yang kepahami. Ya dalili yang ke ayat Al-Quran mana, wattaqullah yu'allimukumullah. Ya hadis, man amila bima ya'lamu warasahullah ilma ma lam ya'lam. Wa kullu wahidin min hadhil arba'ah, dan titip satu daripada ini pet, titip satu daripada ini pet. Apa benar? Intibak kan dalam nazam, dalam kalam hikmat benar. Ati cermin ati mentang intibak. Yang kedua mukabbal dengan syahwat. Yang kedua hana suci daripada janabat. Yang keempat hana taubat daripada salah. Yang masing-masing dari bohnya jika sebab fima ba'dah pada ma ba'dah. Berarti sebab mikat dengan syahwat, sebab ji pakan karena cermin hati mentang kuto dengan dunia. Kemudian sebab hana suci pada janabat karena mentang mikat dengan syahwat. Sebab hana taubat pada kesalahan, sebab mentang hana lam suci pada janabat. Jadi antara satu dengan yang lain menjadi sebab dan musabbab. Titip satu dari ini pun itu sebab pada ma ba'da. Yang juga ada penjelasan. Maka intibak suwaril akwan, mesetempel atau melekat gambaran dunia dalam cerminan hati, itu menjadi sebab pada terbelenggunya hati dengan syahwat. Wa takabbul biha, dan terbelenggu hati dengan syahwat itu sebab pada lalu hati. Dan dia yang lalu hati itu sebab pada setiap kekeliruan dan kesalahan. Wal hafawah, dan kekeliruan dan kesalahan itu sebab pada amal kalbi buta hati. Demikian ikat je. Jadi dia kata tingkat buta hati yang kau pucak. Nanti kau profesor ni ulang gelarannya. Tim yang S1 no betul. Intibak suaril akuan yang mungkin mendak SMA. Takabbul biha yang ke S1. Alian hafawat yang ke S2. Buta hati yang ke doktor ni. Hanya dunia pendidikan mana tingkatan di. Tidak ada tingkatan-tingkatan. Nya urang katuk tingkat keun ka buta hati yang ka berat tak melepik ti. Yang pada pegadah dia. Yang tu pegadah buta hati, pihak pegadah le hafawat, taubat le.
Ketika ada hafat, pergada ghafalah, pergada ghafalah, pergada takabbul, pergada intibak suaril aqwan, baru gada yang mendung. Tapi ya, kemudian ukuran ke masalah kondisi alamnya akibat dan sebenarnya dalam pandangan ulama sufi. Yang ada pertanyaan nanti, apa pada mengatakan 12. Cuma yang penting tadabbur kitabnya, memang kadang-kadang pembahasan lang hikamnya yang di luar nalarnya. Ya yang di luar nalarnya tak kubah, ya yang bisa ada pahami mentah. Ada ji yang kita praktekkan, tak amalkan, dah sampaikan ke orang awam, dah sampaikan. Yang kira-kira yang kepegah ini adanya ciri-ciri atau khususiat ke urung-urung yang katuk tingkatan wali, yang gak ke bamna mentang. Tak taslim lah, mana taslim baik tak ingkari. Karena apa yang nabaknya hangga ingkar dan baik tak praktek. Ini kira-kira yang hanya memungkinkan. Itu lagi yang udzulah penuhnya mungkin dah sampaikan, dah pegang penjelasan. Kan udzulah yang maksud, udzulahnya hanya berbagai faktor pendukung. Yang inti tafakkur, mendandakan alamnya tafakkur kepada Allah yang bisa mendatangkan keyakinan dan bertambahnya keyakinan iman dayo. Ini kan aku dah sampaikan ke orang awam kah? Ini hal-hal yang sifat jih, waktu dengar dari orang awam bertambah bingung, yang beda sampaikan. Karena cinta ini langkah-langkah lami kematnya yang memang tanya mendang sulit tak pahami. Sebab orang yang tulisnya orang gatruk kena. Sebab Ibnu Athaillahnya pada masa awal ke ingkari kan, hana gakui dunia sufi kan. Kan sampai kan bermadhab Maliki dalam bidang fikih. Sampai na bahasa kan menyona orang yang pegah selain ilmu yang kamu buatnya yang bisa mendekatkan diri kepada Allah nya orang pernah haba kan. Haba tulis faqat aftara ala Allah. Terunan bahasa Ibnu Athaillah. Sudah le merumpaknya dengan Abu Abbas Al-Mursi. Kena ngetarbiyah li Abu Abbas Al-Mursi sehingga kan menjadi sufi yang menguasai dua buah ilmu zahir dan ilmu batin. Ilmu zahir dalam bidang fikih Maliki kan, dan alim luar biasa dalam bidang fikih Maliki, dan juga ilmu batin